Saya perwakilan dari kelompok Tinder akan membahas tentang bab pelaksanaan event. Tujuan dari bab yang akan kami jelaskan adalah untuk melihat peristiwa dari sudut pandang operasional. Bagaimana caranya mengoperasikan acara sebagai proyek dan cara mengatasi beberapa kompleksitas perencanaan dan organisasi yang kritis. Karena hal tersebut seringkali membutuhkan perhatian lebih. Dalam mengatur acara, komite pengorganisasian atau koordinator acara merupakan individu yang akan dihadapi pada sejumlah tantangan penyiapan. Tantangan ini bisa dilihat dari berbagai segi dengan berbagai tingkat kerumitan. Bab ini juga membahas tentang bagaimana membuat persiapan hingga akhir dan hal-hal yang dibutuhkan segera sebelum acara dibuka atau dimulai. Dalam beberapa kasus, persiapan akan dilakukan dalam 1 hari. Dalam kasus lain, pengerjaan dasar mungkin memakan waktu beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu dan harus bersiap dengan baik sebelum publik datang. Selanjutnya, saya akan membahas acara sebagai proyek. Ada banyak kesamaan antara manajemen proyek dan acara, sehingga banyak teknik yang dikembangkan dalam pengelolaan gedung berskala besar, proyek logistik atau publik. Penerapan teknik manajemen proyek untuk acara dapat menjadi sarana untuk dapat memastikan keberhasilan suatu acara yang sederhana, bukan kegagalan yang spektakuler. Kenapa hanya sukses sederhana? Nah, manajemen acara seperti manajemen proyek bisa menjadi tugas yang dapat dilakukan dengan senang hati. Proses manajemen melibatkan pendekatan yang sangat mirip, yang dapat digunakan oleh koordinator acara atau panitia penyelenggara. Dalam menetapkan tujuan untuk suatu acara, ini dapat diuji menggunakan rumus SMART. Yang pertama, spesifik, yang kedua terukur, yang ketiga achievable, yang keempat realistis, dan 5 tepat waktu. Sebagai contoh, jika tujuan dibuat dengan kata-kata yang buruk atau membingungkan, maka kita akan kesulitan membuat acara dari apa yang mereka sampaikan. Tujuannya harus terukur dalam hal kemampuan untuk mengetahui apakah pencapaian tersebut tercapai atau apakah ada kemajuan atas apa yang dibuat. Dan tujuan harus dapat dicapai terutama mengingat keterbatasan uang, staf, manajemen, atau sukarelawan keahlian yang mungkin harus dihadapi oleh koordinator acara. Akhirnya tujuan harus tepat waktu dengan mempertimbangkan apa yang bisa dicapai dan dilakukan dalam waktu yang tersedia. Penjelasan terkait manajemen proyek yang pertama adalah struktur rincian kerja. Rincian kerja adalah pekerjaan dipecah menjadi beberapa komponen bagian. Pada tahap ini, detail tidak diperlukan atau diharapkan karena rincian pekerjaannya sederhana. Tahap pertama dalam melihat apa yang harus dilakukan, diidentifikasi dalam komponennya masing-masing bagian oleh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang atau tim terkait, seperti bagian organisasi yang dimana sejauh itu bersifat hierarkis. Yang kedua adalah teknik perencanaan proyek. Ada berbagai teknik perencanaan proyek yang dapat dilakukan oleh koordinator acara, termasuk identifikasi tugas-tugas kritis dan ketergantungan eksternal. Setelah struktur rincian kerja dibuat, harus dimungkinkan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang penting bagi keberhasilan acara. Tugas kritis merupakan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam urutan aktivitas apapun, agar aktivitas dapat dilanjutkan. Dalam contoh, event pernikahan, 2 tugas kritis mungkin mengidentifikasi tempat diikuti dengan pembangunan tenda. Aspek kunci dari konstruksi adalah pengaturan kerangka dan pemasangan dari penutup luar. Setelah hal-hal ini tercapai, aktivitas lain dapat dilakukan. Misalnya, setelah tenda tahan cuaca, teknisi listrik dapat mulai memasang pencahayaan pada saat yang sama dengan tenda yang masih menyesuaikan kanvas internal dan tirai. Tugas lanjutan ini disebut dependensi. Dependensi eksternal adalah masalah yang berada di luar kendali langsung koordinator acara. Menyewa furnitur untuk suatu acara merupakan ketergantungan eksternal. Karena bergantung pada penyewaan furnitur perusahaan, muncul dengan item yang benar pada waktu dan tempat yang mereka pesan. Oleh karena itu, perlu untuk mengubah lembar rincian pekerjaan awal menjadi sesuatu yang tidak hanya lebih rinci, tetapi juga menunjukkan urutan kegiatan yang tepat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing. Yang ketiga adalah diagram Gantt, yaitu menunjukkan berbagai tugas yang harus diselesaikan dalam urutan waktu, sehingga mudah untuk melihat apa saja berbagai tugas itu, dan yang terpenting, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kapan mereka harus diselesaikan, dan apa yang terjadi jika sebuah tugas, terutama tugas kritis, tertunda.
Contoh Bagangan memberikan gambaran tentang bagaimana hal yang diatur di awal mula proses, termasuk tempat, tenda, furnitur, dan catering. Selain itu, kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan oleh Bagangan adalah mencari tahu berapa lama hal-hal yang benar-benar harus dilakukan. Penjelasan terkait manajemen proyek yang lainnya adalah masalah tiket dan pra-pemesanannya. Aktivitas pemasaran menurut Gary Draper 1997 adalah memastikan kebutuhan pelanggan, menyesuaikan produk semirip mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membujuk pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya, dan akhirnya memastikan produk dapat diakses dengan mudah ketika pelanggan ingin membelinya. Penyelenggara acara khusus harus memperhatikan dengan cermat poin terakhir. Jika ada kegagalan umum dalam acara, itu sering terjadi pada tahap awal pengiriman, dan tahap pengiriman itu dimulai dengan pertanyaan dan masalah tiket. Yang harus diperhatikan agar publik dapat dengan mudah membeli tiket, perlu dipikirkan dengan cermat untuk membuatnya mudah bagi mereka, tidak mengecualikan bagian dari pasar sasaran potensial. Idealnya, kita harus memiliki banyak cara untuk menjual tiket dan sebanyak mungkin di outlet atau online dan dapat dilayani secara wajar. Perlu diingat bahwa tiket tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran atau izin untuk masuk ke suatu acara, tetapi juga sebagai sarana pengamanan. Tiket harus diperiksa saat pengunjung datang karena berbagai alasan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa mereka diarahkan dengan benar ke tempat duduk mereka. Yang kedua, untuk memastikan bahwa tiket itu asli. Dan yang ketiga, mungkin untuk menukar tiket dengan yang lain, bukti masuk, atau sarana untuk mendapatkan layanan seperti gelang dan lain-lain. Selanjutnya, ada kegiatan operasional. Pada operasional, kita memiliki perencanaan, kita akan mengatur semua orang, organisasi perlengkapan dan peralatan. Pada aktivitas operasional, kita harus memerlukan waktu istirahat yang cukup sehingga fokus dalam pengambilan keputusan nantinya, dan ini akan membantu memastikan bahwa kita kompeten. Lalu ada korespondensi dan memeriksa jadwal. Periksa setiap perubahan menit terakhir, catatan yang tersisa, korespondensi, pesan telepon atau email. Setelah semua dilakukan, baca kembali jadwal yang sudah dirancang. Pemeriksaan kemudian dapat dibuat untuk pengaturan antara koordinator dan staf untuk menangani permintaan akhir atau perubahan pada rincian yang dipesan. Klien yang berpengalaman diharapkan untuk menelpon seminggu sebelumnya atau sehari sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan umum. Hal ini didorong seperti halnya pertemuan prakon antara tempat dan penyelenggara lainnya untuk mengatasi masalah di menit-menit terakhir. Lalu ada menerima persediaan. Berbagai barang akan dikirim sebagai kemajuan persiapan dan pastikan ini diperiksa dengan cermat terhadap pesanan pembelian oleh orang yang ditunjuk. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh penyelenggara acara adalah bahwa acara berada di akhir persediaan yang sangat spesifik untuk waktunya. Mungkin harus ada seorang sukarelawan untuk membantu dan berdiri di sebelah gerbang utama dengan sebuah daftar yang tugasnya memeriksa apa yang masuk, menandatanganinya, dan mengarahkannya ke tempat yang harus dituju. Selanjutnya, transportasi dan parkir. Beberapa acara besar, terutama yang internasional, mungkin ada kebutuhan untuk membuat peraturan yang sesuai untuk mengangkut peserta. Berbagai perusahaan mengkhususkan diri dalam penyerahan tanah, yaitu pergerakan transportasi, pengangkutan, dan barang. Transportasi bervariasi tergantung pada jarak dan kemudahan menemukan tempat. Peserta dan pengunjung mungkin bisa berjalan, mungkin akan ada angkutan umum yang diletakkan, atau layanan taksi, dan mungkin disediakan secara formal atau informal. Lalu ada load-in. Barang yang paling mungkin tiba setelah penyelenggara di acara besar adalah peralatan skala besar atau pementasan besar. Beberapa mungkin membutuhkan beberapa hari untuk membangun, dan ini harus diperkirakan dalam penjadwalan dan pemesanan tempat. Bagian dari setup yang kadang-kadang disebut sebagai load-in atau bump-in. Selanjutnya, penataan situasi dan tempat. Tanda-tanda diperlukan untuk dua tujuan utama. Yang pertama informasi, yang kedua keadaan darurat. Tanda-tanda informasi berhubungan dengan aspek-aspek seperti masuk dan keluar normal, lokasi layanan dan aktivitas, dari mana harus antri, dan bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Rambu-rambu darurat berhubungan dengan prosedur darurat, pintu keluar darurat dan rute pelarian, cara mengoperasikan peralatan darurat, dan cara meminta bantuan. Sebagian besar dari tahap perencanaan, rencana dasar lokasi harus dibuat, termasuk tata letak pintu keluar darurat, akses untuk kendaraan darurat,
seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran dan rencana rute darurat. Lalu keamanan, isu personel dan titik kontrol. Hanya jenis acara tertentu yang akan melibatkan masalah keamanan. Untuk acara VIP atau politik, pemeriksaan keamanan dapat dilakukan di beberapa titik sebelum dimulainya acara. Biasanya antara penyiapan dan kedatangan publik. Dalam kasus ini, persiapan harus diselesaikan setidaknya sehari sebelum acara. Dalam beberapa kasus akan memberikan keamanan yang diperlukan, misalnya hotel besar dan pusat konferensi umumnya memiliki petugas keamanan sendiri. Jika diperlukan, personel keamanan dalam semua kasus harus diakreditasi dengan benar dan dapat dikenali dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tindakan yang bertanggung jawab dalam keadaan darurat. Selanjutnya, penanganan media. Sebagian besar acara mungkin hampir tidak memiliki masalah penanganan media. Mungkin hanya perlu untuk bertemu dengan 1 atau 2 jurnalis atau fotografer lokal. Yang perlu diketahui bahwa media seharusnya tertarik pada apa yang diinginkan publik, bukan pada apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi mempertimbangkan apa yang akan ditunjukkan kepada mereka saat kunjungan lapangan dan sorotan acara ditunjukkan untuk publik. Lalu latihan dan pengarahan. Latihan dapat dilakukan untuk fasilitas teknis, khususnya tata suara dan sistem presentasi untuk berbagai jenis acara. Gladi bersih merupakan aktivitas teknis murni untuk jenis acara organisasi, peluncuran produk, atau acara hubungan masyarakat tertentu yang berprofil tinggi. Selanjutnya, tata letak pintu masuk dan penerimaan pengunjung. Area pintu masuk atau area penerimaan pengunjung harus siap digunakan sebelum waktu mulai. Pada acara besar, untuk kemudahan pengaturan, tata letak area kedatangan mungkin berdasarkan abjad, atau mungkin memiliki beberapa meja tiket. Yang terakhir adalah pengalaman acara. Di dunia modern, lebih sulit untuk mengesankan penonton dengan suatu acara karena publik lebih terbiasa melihat acara di media dan menghadiri acara. Ini berarti bahwa upaya yang mungkin harus dilakukan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan di suatu acara, dalam keadaan yang mungkin membuat pementasannya cukup sulit, mungkin harus cukup besar. Bagian desain dari proses ini mungkin harus mempertimbangkan tempat, tata letaknya, lingkungannya, dekorasi, pencahayaan, musik, skema warna, dan berbagai faktor insidental lainnya. Tetapi penting untuk dipahami bahwa kehadiran elemen-elemen ini sama sekali tidak menjamin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Namun, salah satu peran koordinator acara adalah mencoba dan memastikan acara berhasil dengan perhatian yang cermat terhadap detail dan dengan mencoba memastikan bahwa pengalaman yang diterima tamu adalah pengalaman yang baik. Dari sini kita dapat melihat bahwa tidak dapat diasumsikan bahwa setiap peristiwa akan berjalan dengan baik. Beberapa peristiwa bersifat petaka, amburadul, tidak teratur, dingin, basah, dan tidak menyenangkan. Mungkin ada banyak alasan untuk hasil yang tidak menyenangkan tersebut, mulai dari ketidakmampuan penyelenggara hingga kurangnya sumber daya, uang, waktu, atau pelatihan. Seni menjadi koordinator acara yang baik adalah mengurangi masalah ini di tempat yang terjadi, sehingga pengalaman peserta secara keseluruhan menjadi positif. Sekian dan terima kasih.